wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, hari ini topik yang akan saya obrolkan dengan Ustadz Muhammad Ridho Hizam adalah tentang jihad. Wah, ini keren lah. Untuk meluruskan ya pemahaman orang yang biasanya mempersepsikan jihad itu hanya sekedar perang, padahal jihad itu maknanya sangat luas. Mari ikuti obrolan saya dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Hizam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita ketemu lagi, Ustadz, setelah kemarin kita berdiskusi, berbincang-bincang. Hari ini kita lanjutkan obrolan kita. Kali ini kita mengangkat topik tentang jihad. Nah, ini zaman Gus Dur dulu, jihad jahit. Karena ada satu mispersepsi lah, memaknai jihad hanya perang saja, padahal jihad luas. Ustadz tentu lebih tahu, mohon dijelaskan. Mungkin dari terminologi kan, kemudian jenis-jenisnya dan aplikasi atau pelaksanaan di lapangan itu jihad itu sepertinya apa saja, Ustaz? Ya, jadi dalam Al-Quran seperti yang saya baca, itu saya pahami, itu ada istilah qital. Qital itu perang. Ya, yas'alunaka anil syahril haram qitalun fihi. Ya, jadi berperang di bulan haram itu bagaimana? Nah, jadi ada juga jihad. Nah, jihad itu luas ya maknanya, dari kata jahadah. Itu artinya sungguh-sungguh. Ada terminologi yang bermakna sungguh-sungguh, tapi dalam aspek yang berbeda-beda. Kalau jihad umumnya orang mengartikan fisik, berperang kan menggunakan fisik. Tapi kalau zaman sekarang bisa tidak ya. Lalu ada namanya ijtihad. Ijtihad itu juga bersungguh-sungguh tapi berpikir. Makanya ada istilah para fuqaha berijtihad dalam menjawab perkara hukum yang baru yang belum ada. Lalu juga ada istilah mujahadah. Itu semua dari akar kata yang sama. Itu bersungguh-sungguh tapi dalam kaitannya dengan hati. Biasanya orang-orang yang thariqah yang melakukan jalan jalan itu thariqah itu pendekatan diri pada Allah dengan berzikir. Terkenal itu namanya mujahadah, ya kan? Mujahadah bersama Ustadz banyak majelis-majelis mujahadah. Itu biasanya ya membaca Quran, doa-doa dan seterusnya. Tapi sungguh-sungguh mereka nggak sebentar, biasanya sampai beberapa jam, larut malam itu. Sampai larut malam. Nah, begitu juga dengan perang itu ya sungguh-sungguh ya secara fisik. Kalau kita misalnya tinggal di satu tempat di mana tidak ada masjid di situ, sementara umat Islam banyak, mereka mungkin juga kaya, tapi tidak punya pemahaman tentang pentingnya membangun tempat ibadah di mana di dalamnya itu ditunaikan sholat Jumat yang wajib. Maka berjihad kita membangun, menyadarkan mereka, mengupayakan terwujudnya pembangunan masjid, itu jihad. Jadi jihad juga bisa jihad melawan korupsi, gitu kan, ada istilah seperti itu. Nah, jadi jihad juga bisa berupa lesan, ucapan. Dalam sebuah hadis yang cukup populer, Rasulullah bersabda, afdholul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ada lagi kalimatu adlin inda sultanin jair. Jadi jihad yang paling utama itu mengingatkan penguasa yang dolim, penguasa yang menyimpang. Tentu itu resikonya berat juga, ya kan? Nah, begitu juga dengan peperangan zaman dahulu itu resikonya mati. Tapi banyak umat Islam yang senang menyongsong kematian katanya. Iya, menginginkan jihad. Bahkan ada yang masih belum
belum dewasa ya oleh Rasulullah itu tidak boleh kamu bantu ibumu aja gitu. Karena kepingin mengikuti ya, menjadi orang-orang yang syuhada, menjadi orang yang syahid, dan itu bersama dengan Rasulullah itu ulaika alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jihad zaman sekarang melalui medsos ya, melalui medsos kita menyuarakan kebenaran ajaran Islam ya. Ajaran Islam itu bukan ajaran yang keras, yang teror, yang radikal, itu keliru sekali. Maka kita memerangi paham-paham yang keliru tentang Islam atau Islamofobia misalnya dengan sungguh-sungguh, maka itu juga bagian dari jihad. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya bukan dengan sambil lalu, itu artinya jihad. Gitu Pak. Ya. Baik Ustadz, kemudian untuk lebih memberikan satu pencerahan baik bagi umat Islam juga bagi umat yang non Muslim ya tentang makna jihad ini, bagaimana supaya jihad itu menjadi sesuatu kata yang sebetulnya ramah, yang populer, karena toh dalam hal yang positif jihad itu sangat luar biasa. Jihad ilmu yang menyebarkan ilmu, jihad harta berarti dia mensodakohkan, seperti itu. Ya, cara mengkomunikasikan supaya, karena framing jihad selama ini kan menjadi lebih negatif. Mungkin metode atau cara menyampaikan, apakah terminologinya mungkin perlu di dalam tanda petik semacam diubah atau dibuat nama lain barangkali begitu. Iya, kerja keras. Kerja keras itu jihad. Jadi memang dahulu orang itu mendengar kata jihad itu takut. Bahkan saya ingat dulu ada istilah komando jihad. Komji. Orang itu takut, wah ini nanti melakukan apa-apa gitu ya. Yang sebenarnya itu bisa disebut dengan, misalnya kalau seperti merusak toko dan sebagainya, itu bukan bagian dari jihad. Di dalam Al-Quran sendiri jihad itu disebut dengan bi amwalikum. Wajah itu bi amwalikum, dengan hartamu, ya kan? Dengan harta kita bangun pondok pesantren, kita bangun masjid, kita sedekahkan harta ya di jalan Allah ke orang-orang miskin. Kita bangun ya, negeri ini fasilitas-fasilitas umum yang bermanfaat. Itu bagian sebenarnya dari jihad. Bahkan ada istilah jihad konstitusi. Ya kan? Kita luruskan undang-undang atau aturan-aturan yang menyimpang, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, Omnibus Law itu kan. Omnibus Law. Contohnya. Lalu itu namanya jihad konstitusi. Ya Muhammadiyah saya mendengar melakukan jihad konstitusi kan, banyak merevisi atau istilahnya menggugat undang-undang yang selama ini sudah dibuat, tetapi sebenarnya tidak mengandung nilai kebenaran, kemanusiaan, keadilan dan sebagainya itu. Nah, jadi jihad itu bagaimana kalau orang kemudian kalau mendengar jihad itu senang gitu. Ya termasuk jihad konstitusi ya kan. Mungkin kita perlu memperbanyak penggunaan kata jihad yang konotasinya tidak melulu perang. Bahkan sekarang malah perang itu jarang disebut sehingga makna jihad itu tetap pada makna yang sebenarnya, tapi bergeser orang persepsinya tentang jihad. Ya, misalnya warung sodakoh sekarang menggunakan istilah gerakan jihad bersodakoh. Gitu. Lama-lama orang itu memahami jihad itu artinya sungguh-sungguh, serius ya. Kerja keras, jangan asal-asalan. Dan ajaran Islam itu sebenarnya kesempurnaannya itu pada jihad. Jadi tonggaknya itu ya Islam, gitu, iman, tapi puncaknya itu jihad. Nah, gitu ada dalam hadis yang saya pernah membaca. Jadi asasnya iman Islam, gitu, tapi
puncaknya itu adalah jihad. Jihad. Jadi kalau orang sudah paham ajaran Islam, keimanannya sudah tertata, maka dia pantas untuk berjihad. Sehingga dia betul-betul dalam jihadnya itu lillahi ta'ala, li'ila'i kalimatillah, bukan untuk yang lainnya. Kan ada orang yang pasang baliho mana-mana, gambar-gambarnya dia, wajah-wajahnya, dia berjihad juga. Berjihad tapi apa tujuannya? Ya saya tidak tahu ya. Tapi kalau dalam Islam niat itu terkait dengan tujuannya adalah mengharap keridhaan Allah, meraih keridhaan Allah, mengharapkan namanya mardhatillah, gitu. Ampunan Allah ya. Baik Ustadz, alhamdulillah dengan penjelasan tadi kita makin tahu sebetulnya jihad itu luas, dan bahkan jihad itu sebenarnya menyangkut hal-hal yang sangat banyak maslahat, tidak hanya bagi umat Islam, bahkan juga umat lain, karena rahmatan lil alamin kan gitu ya kira-kira. Ada sedikit bagus ya tambahan syair mahfudzat sebenarnya, sesuatu kata mutiara. Ijhad itu perintah untuk berjihad. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanada matul uba liman yatakasal. Berjihadlah, maksudnya bersungguh-sungguhlah, jangan malas. Karena penyesalan itu pada orang-orang yang malas. Jadi kita tidak boleh malas dalam segala hal. Kalau mahasiswa ya jangan malas nulis. Ditunda-tunda lu. Itu tadi syair ya? Syair ya, bukan hadis. Terima kasih. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.